Salam saudara terkasih dalam Kristus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Dan mari kita jalani hari-hari kita secara khusus pada satu pekan ini dalam tuntunan firman Tuhan. Oleh karena itu sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Markus 1 ayat 27 sampai 28. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Homang marohani halai sudi, jabat marsi pandohonan halai sama halai. Hade nama sau, pengajaran yang baru doon, marsala do iya, jana marsahala do iya, jana margogo orok akaton dina jahat, jana mangolo itu sia. Tuli manibor terbonggal mabarita tarimut itu sia, sudi buat dia. Dalam bahasa Indonesia, mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata dengan kuasa, roh jahat pun dimengertinya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia di segala penjuru di seluruh Galilea. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita mau masuk di dalam abad 300 sebelum Masehi, sampai kepada tahun 100 Masehi, adalah abad di mana pengajaran menjadi sesuatu yang dibutuhkan. Akan ada filsuf dari satu daerah ke daerah lain membuat pengajaran bagi orang-orang yang ada di sekitar pada saat itu. Sehingga pada saat itu yang dibutuhkan orang adalah sebuah pengajaran. Pendidikan mulai masuk ke dalam masyarakat dan sampai kepada tempat-tempat ibadah. Dan ketika itu terjadi, pada saat itulah Yesus tampil di sebuah daerah di Kapernaum, sebuah daerah untuk memberitakan tentang firman yang diberikan kepadanya. Pada saat itu Yesus di dalam bait Allah, kemudian tiba-tiba ada orang kesurupan. Orang kesurupan itu mencaci maki dan mengumpat Yesus. Namun ketika itu Yesus mengatakan diam, kemudian pergilah engkau dari dia. Maka yang terjadi adalah ternyata setan itu menjadi pergi dan orang yang sakit itu seketika menjadi sembuh. Keadaan ini membuat orang-orang yang hadir di sekitar itu menjadi takjub. Takjub dengan ajaran Yesus, takjub dengan apa yang sudah diperbuat oleh Yesus melalui kesembuhan yang terjadi. Dengan keadaan yang demikian, orang menjadi bertanya, siapakah Yesus? Ajarannya begitu baik, kemudian menginspirasi, kemudian tindakan yang dilakukannya, sampai kepada setan sendiri pun menjadi takut di bawah perintahnya. Oleh karena itu, keadaan ini menjadikan sebuah berita yang besar di daerah Galilea pada saat itu, sehingga orang menceritakan tentang apa yang sudah diperbuat Yesus dalam kehidupan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui firman ini kita mau dituntun, kita mau diingatkan bahwa memang ajaran Yesus adalah ajaran yang melampaui daripada segala ajaran. Dan kuasa Yesus adalah melampaui daripada segala kuasa, karena dia adalah Allah yang mampu untuk berkuasa atas segala sesuatu. Firman ini mau mengingatkan bahwa ketika Yesus berada di Kapernaum, orang pada awalnya tidak mengenal dia. Namun oleh firman dan oleh perbuatannya, orang menjadi takjub dan mengenal Allah melalui Yesus Kristus. Saudara terkasih, firman ini mau mengingatkan kepada kita, ketika kita berteduh mendengarkan firman Allah, disitulah kita akan semakin mengenal tentang Yesus dalam kehidupan kita. Kemudian ketika kita menjadi orang yang melihat ataupun merenungkan tentang apa yang sudah diperbuat Allah dalam kehidupan kita melalui Yesus Kristus, pada saat itulah kita akan menjadi sadar bahwa memang apa yang diperbuat oleh Yesus melampaui daripada apa yang kita pikirkan dan apa yang terjadi bagi kehidupan kita. Oleh karena itu kita mau diingatkan bahwa mari tetap bersujud di hadapan Yesus Kristus. Mari tetap menyerahkan diri kepada kehendak Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita akan mengenal Yesus dalam kehidupan kita. Melalui firman-Nya kita akan menjadi mengenal Yesus adalah juru selamat
dan melalui apa yang karya yang diperbuatnya dalam kehidupan kita, kita akan menjadi sujud dan berserah sepenuhnya kepada kehendak-Nya. Oleh karena itu, mari menjadi pendengar firman, mari menjadi orang yang merenungkan segala sesuatu yang sudah diperbuat Allah dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau berikan bagi kami, mengingatkan kami untuk mengenal Yesus melalui firman, mengenal Yesus melalui apa yang Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Karena firman ini menjadi menuntun, menguatkan kami, mengarahkan kami untuk selalu tunduk di hadapan kehendak Allah. Terima kasih Bapa, hamba berdoa bagi setiap orang yang akan melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Berkati mereka, tuntun mereka, dan Engkaulah memberikan damai sejahtera, sukacita melimpah dalam kehidupan. Terima kasih, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan menyerahkan hari-hari kami dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus